Law of attraction, hukum tarik-menarik. Tapi sebelum ke itu, saya ingin membahas dulu soal vibrasi, frekuensi. Saya bermula dari seorang bayi. Bayi itu, kalau papa mamanya lagi cekcok, lagi perang-perangan, lagi perang dingin, atau ya perang verbal gitu ya, lagi marah-marahan, bayi biasanya tidurnya itu rewel atau tidurnya nggak nyenyak. Karena bayi itu peka vibrasi, frekuensi mood dari sekitar radius sekian kilometer. Jadi kalau bayi merasakan ketidaktentraman di rumah, bayi itu kayak tahu gitu loh. Dan ini bukan, sebenarnya saya nggak setuju ini disebut ilmu metafisik gitu loh. Karena frekuensi itu, vibrasi memang nyata adanya. Contoh. Saya mau bicara hal yang agak serupa dengan itu dulu ya, agak serupa. Saya tuh sangat jarang taruh HP saya di saku, maka HP saya ada di situ tuh, di kursi itu. Saya jarang taruh di sini, jarang. Palingan taruh di tas, atau saya pegang, atau saya sini. Kenapa? Ada radiasinya. Kalau kamu pegang handphone kamu, kelihatan nggak radiasinya? Kelihatan nggak? Nggak ada. Tapi ada nggak? Ada gitu loh. Kayak angin. Pernah nggak kamu lihat angin? Nggak pernah. Tapi ada nggak? Ada gitu. Jadi ini sedikit selingan aja. Wahai laki-laki, tolong jangan sering-sering taruh HP di sini karena itu dekat dengan prostat. Tolong. Wanita juga jangan taruh HP di saku dada karena payudara itu peka radiasi, peka, sensitif banget. Nanti terjadi gangguan hormon dan lain sebagainya lah. Radiasi HP-mu, dan HP semakin canggih itu semakin tinggi radiasinya, bahaya. Maka kalau aku telepon kadang tuh jarang aku tempelin, aku pakai loudspeaker biar agak jauhan karena radiasi jangan langsung kena ke otak. Kamu Google deh, radiasi HP itu bisa menyebabkan kanker otak. Kamu cek sendiri, biar kamu tahu bener nggak. Nah, jadi apa yang nggak kelihatan bukan berarti nggak ada. Radiasi nggak kelihatan tapi ada, angin nggak kelihatan tapi ada. Gitu. Nah sekarang, vibrasi, frekuensi. Waktu kamu lagi berantem sama pasangan kamu, bayi kamu tuh rewel tidurnya, nggak nyenyak. Bentar nangis atau kaget gitu. Karena dia merasakan vibrasi, frekuensinya kalian berdua nih. Walaupun ya, kalian berantemnya di dapur. Kalian tuh punya komitmen, kalau berantem jangan depan anak gitu kan. Kamu berantem di dapur, cekcok di dapur. Dan bayi kamu tuh di kamar agak jauh dan pakai kedap suara pula, misalkan. Marah-marah, bertengkar gitu kan. Udah malam ya. Balik ke kamar, nggak boleh bahas ini lagi, oke? Masuk ke kamar dong. Memang ke kamar diam-diam aja, nggak yang laporan sama bayi. Wahai bayiku, tahukah kamu, kami barusan berantem loh. Nggak gitu, nggak laporan, diam-diam baik gitu. Tapi bayi malam tidurnya pasti nggak nyenyak. Jadi bayi itu peka. Saya berikan contoh lain lagi. Kamu pernah ngalamin nggak ya, bangun pagi, semangat ya mau ketemu orang, mungkin mau presentasi, mau rapat, mau diskusi, ya fokus grup discussion macam-macam. Pas mau ketemu orang tuh, ini kamu masih semangat nih, salaman sama beberapa orang, habis salaman beberapa orang, kok jadi bad mood ya? Kenapa ya? Ada apa ya? Perasaan gue tadi lagi happy, lagi semangat deh. Kenapa gue jadi bad mood ya? Kenapa ya? Orang yang gue temui orang yang baik semua kok nggak ada masalah. Ada apa ya sini? Kok tiba-tiba bad mood ya? Apakah gue bipolar ya? Apakah gue mood swing ya? Karena bukan mood swing, bukan. Kamu lagi terima transferan energi, transferan frekuensi dari seseorang. Mungkin di antara orang yang kamu salam itu ada yang lagi bad mood, lagi kacau hatinya, frekuensinya nular gitu loh. Law of Chiprat. Nah sekarang saya bahas tentang Law of Attraction. Law of Attraction itu hal alamiah sebenarnya. Kalau kamu punya teman, dia tuh baik, lisannya baik, dia suka ngomong yang baik sama kamu, konstruktif kata-katanya, suka menghibur, meringankan beban kamu. Dia orangnya banyak bersyukur, dia suka menyanjung kamu, menolong kamu. Otomatis kamu juga akan suka sama dia. Ini namanya hukum tarik-menarik. Kebaikan menarik kebaikan. Kamu kalau lagi ulang tahun, nggak mungkin yang pertama kali kamu pikir untuk kamu undang musuh kamu, nggak mungkin banget. Yang pertama kamu undang pasti yang ada temen gue satu tuh baik banget sama gue. Pasti kamu undang dia gitu loh. Yang pertama kali terpikir top of mind-nya kamu tuh dia. Jadi law of attraction tuh nyata. Keseharian kita rasakan. Kalau kita baik sama orang itu akan baik sama kita. Ah nggak juga tuh mas. Ada orang gue baikin tuh. Malah nggak tahu diri.
Nah, itu orang yang ada masalah dengan masa lalu dia, magnet masa lalu dia itu lebih kuat dibanding magnet kebaikan kamu. Pelan-pelan ya saya bahas ya. Ini kan hidup kita ini medan magnet sebenarnya. Cuman magnet mana, kuatan mana nih magnetnya nih? Kamu baik sama dia, tapi kalau mau diukur, andai kata bisa diukur, bisa dikuantifikasi, mungkin ya cuma segini gitu. Tapi masa lalu dia yang kelam, dia disakiti, dicampakkan, gak dianggap, kepahitan, bahkan mungkin kekerasan fisik dia alami, itu besar banget, pekat banget, kelam banget. Dan itu magnetnya kuat, magnet negatifnya gitu. Jadi sebaik apapun kamu sama kamu, dia masih terbelenggu. Jadi andai kata saya visualisasikan, ada monster oktopus yang tangannya banyak, lagi menjerat dia. Oktopus ini masa lalu dia. Dan itu menarik dia. Jadi kalau ada orang yang kamu baikin, tapi dia nggak baik sama kamu, bukan berarti law of attraction tidak berlaku. Law of attraction juga sedang terjadi, bahwa orang ini ditarik oleh kepahitan masa lalu dia. Ya. Nah, tapi yang penting tugas kita berbuat kebaikan. Lisan baik dijaga, hati baik, pikiran baik, berbaik sangka. Jangan pernah jenuh berhenti berbuat baik hanya karena kamu nolong orang terus nggak ditolong balik, jangan gitu. Lagi pula ya, Tuhan tuh maha adil. Sistem keadilan Tuhan nggak pernah bisa dikorupsikan. Kebaikanmu sekecil apapun akan kembali. Cuman kan kamu salah konsep. Kamu mikirnya kalau aku nolong si A, berarti si A balas balik aku. Bukan begitu matematika Tuhan. Kamu tolong orang, tolong aja deh, nggak usah mikir apa-apa gitu loh. Karena kebaikanmu akan kembali ke kamu sekecil apapun. Kamu nolong si A mungkin kamu anggap nggak tahu diri dia nggak tahu jasaku, dia malah sekarang musuhin aku. Kamu nggak usah khawatir. Sistem keadilan Tuhan itu nyata dan nggak bisa dikorupsikan. Kamu suatu saat akan diringankan beban kamu oleh orang yang lain. Ketika ada kesulitan, tiba-tiba ada kemudahan gitu loh. Ya, sama seperti kalau hari ini saya nolong seseorang, saya nggak boleh merasa berjasa banget, nggak boleh. Karena siapa tahu saya tuh lagi disekenariokan Tuhan untuk menolong dia, karena dia pernah nolong orang lain. Saya tuh hanya diutus untuk membalas dia. Jadi kamu nolong aja deh, terlepas dari orang itu menghargai kamu atau tidak. Ya, nah kita kembali ke law of attraction, hukum tarik menarik. Kata-kata, pikiran, perasaan. Apa yang kita ucapkan, jagalah. Karena lisan, kata-kata adalah doa. Apa yang kita pikirkan, jagalah. Karena prasangka kita itu juga adalah doa. Pikiran kita adalah doa. Perasaan, jangan menjiwai yang enggak-enggak. Makanya orang tua zaman dulu tuh kakek nenek suka ngomong, kamu jangan mikirin penyakit mulu, nanti sakit beneran loh. Udah, jangan terlalu cemas, nanti kejadian gimana. Law of attraction itu ilmu kuno sebenarnya, bukan ilmu baru. Kalau kamu tahu buku The Secret, itu kan buku yang mungkin baru muncul era-era ini kan. Tentang pembahasan tentang law of attraction itu sudah dari zaman kapan, udah ada. Cuma kita nggak tahu bahwa itu tuh law of attraction gitu loh. Jaga lisan, jangan suka berucap yang jelek. Jaga pikiran, jangan suka mikir negatif. Jaga perasaan, jangan meyakini yang enggak-enggak gitu loh. Ini kan semua hal baik gitu. Begini, saya mau lebih mendalam ya, kan di law of attraction ada visualisasi. Kita membayangkan, misalkan kau pengen punya mobil merek A, gue ngebayangin kau punya merek mobil ini nih, wah keren ya. Dan itu katanya bisa terjadi. Apakah benar-benar akan terjadi? Enggak juga. Kenapa? Karena tergantung takdir Tuhan. Kalau gini, ada orang tertentu yang ditakdirkan Tuhan tidak boleh punya mobil balap. Nggak akan dapat, walaupun dia visualisasi kayak apa juga nggak akan dapat. Kenapa? Karena Tuhan tahu dia ini kalau punya mobil balap bahaya nih, ngebahayain nyawanya dia, bisa mati nih. Gitu. Ujung-ujungnya kita tuh bisa diamanatkan nggak gitu loh. Kita bisa dipercayai nggak gitu. Law of attraction apakah selalu benar? Kalau kita mikirin sesuatu, pengen apa, terus bisa kejadian. Apakah selalu terjadi? Enggak juga. Contoh. Saya bicara yang kebalikannya sekarang. Sebelum saya bahas yang tadi. Ada orang yang nggak pernah terpikir tentang sesuatu, malah dapat. Contoh, saya bisa roadshow ke 18 kota, 19 kota. Saya nggak pernah kepikir. Dari kecil sampai sekarang nggak pernah kepikiran,
mau ke luar negeri, ke luar kota jalan-jalan sambil bikin tren, nggak pernah. Malah saya dulu tuh takut naik pesawat malah. Malah punya harapan, jangan naik pesawat deh, aduh, serem gitu. Ya harusnya kan kalau ngikutin itu, harusnya saya nggak malah tambah nggak naik pesawat gitu. Contoh, saya kan paling nggak mau ke Sulawesi, karena bagi saya dari peta aja jauh nih. Waduh, dari peta aja dari Jakarta ke sana tuh lumayan jauh tuh, begini tuh kalau pakai jari tuh. Gimana kalau terbang? Jadi waktu awal-awal saya cuma bikin di Jakarta, Bandung, Bali, ya Surabaya tuh banyak request, Makassar dong mas, Makassar dong mas. Gue nggak balas-balasin, diam-diam baik. Dalam hati, nggak usah lah ke Makassar, jauh biarin dah. Gue nggak mau gitu loh. Sekarang malah mau ke Makassar nih. Jadi nggak selalu apa yang kita inginkan akan terjadi, dan nggak selalu juga apa yang kita nggak pengen, terus memang nggak terjadi. Bisa juga terjadi. Tergantung takdir juga gitu loh. Contoh, kamu nih seorang nona yang masih jomblo ya, mau menikah. Kamu ngebayanginnya, wah pengen punya suami kayak Keanu Reeves gitu. Ya gimana ya? Terlalu nggak realistis ya, nggak akan dapet juga gitu kan. Keanu Reeves itu kan di dunia cuma satu. Masa gara-gara afirmasinya kamu, terus Keanu Reeves tiba-tiba datang ke Indonesia sempoyongan jadi milik kamu? Kan nggak mungkin juga, kan itu bukan takdir kamu gitu. Jadi apa yang kamu visualisasikan, yang kamu afirmasikan untuk dapat, nggak selalu akan dapat. Begini, ada yang bilang, mas aku tuh kalau kepikiran makan apa pasti ada aja tuh, nggak besok lusa ada yang nganter atau ada yang ngajak makan itu. Misalkan pengen makan durian, tiba-tiba pas lewat ada aja yang jual durian, atau ada temen ngajak makan, atau lusanya ada yang ngasih durian misalkan. Kok bisa pas ya? Ya, memang nggak ada yang kebetulan dalam hidup ini, nggak ada. Ya, cuman begini loh, jangan dijadikan pola bahwa nanti kita mengkultuskan tuh, berarti kalau ngomong apa akan terjadi. Ya jangan juga gitu. Betul, keyakinan itu ada kekuatannya. Belief is a power. Belief has a certain frequency. Keyakinan itu ada frekuensi, betul. Nah, mari kita yakini yang baik-baik saja. Tapi jangan dikultuskan, aku mau apa, ngebayangin apa, pasti kejadian, nanti bisa sesat loh. Ya, kenapa saya bilang bisa sesat? Semua ada, ada area yang bisa diminta, ada area yang nggak bisa diminta. Syukur-syukur apa yang kita bayangkan, yang kita visualisasikan, itu semoga masuk ke area yang boleh diminta. Oke? Tapi ada area yang nggak boleh diminta. Itu kita mau afirmasi, jungkir balik, visualisasi juga nggak akan ketemu. Contoh. Kamu ditakdirkan untuk bermanfaat di Indonesia. Terus afirmasi, aku pengen punya manfaat di Inggris, di Australia, di Amerika. Ya boleh-boleh aja. Ya tergantung, semoga khusus kamu untuk hal itu bisa terkabul. Itu area yang boleh diminta, khusus kamu. Semoga. Tapi kalau bagi kamu, takdirnya kamu, ternyata hal ini nggak bisa diminta, berarti tidak boleh diminta. Contoh, kalau rezeki saya bukan untuk go internasional, saya meminta jungkir balik juga nggak bisa. Karena mungkin Tuhan mengamanatkan saya di Indonesia aja deh. Kalau bahasa gaulnya, lu di Indonesia aja belum kelar habis, semua mau ke luar negeri. Belagu amat kan gitu kan. Ini gue ngomong ke diri gue sendiri gitu loh. Itu banyak yang Lombok minta buka training juga belum gue kabulin gitu. Udah mau bikin luar negeri aja, kan gitu tuh. Jadi kalau aku misalkan pengen go internasional, kalau emang bukan takdir Tuhan ya nggak bisa. Walaupun aku afirmasi tiap hari, Dedi go internasional, Dedi go internasional. Kalau emang bukan jalannya nggak bisa. Tapi kalau itu jalanku, aku minta bisa gitu loh. Contoh ini supaya lebih paham. Ada area yang kita boleh usahakan, ada area yang kita nggak boleh usahakan. Contoh, itu suami orang. Kamu afirmasi, semoga dia jadi milik gua. Ya nggak boleh lah. Masa kamu minta begituan, mengambil haknya orang? Contoh lagi. Kamu punya anak, dia itu IPA, otaknya eksakta. Oke?
Sementara kamu lebih suka dia tuh ngambil IPS misalkan. Kamu nanti pengennya dia masuk bidang-bidang sosial aja, dia nggak usah terlalu IPA lah, nggak usah terlalu eksakta lah gitu ya. Ya nggak bisa dong. Emang otak dia tuh udah kealamiahannya memang belajarnya akan di situ, karirnya akan di situ. Kamu mau afirmasi kayak apapun, anakku akan masuk IPS, anakku akan masuk bidang ini. Kalaupun dia jadi masuk ke bidang itu karena paksaan, tapi dia nggak happy loh. Karena kamu mau menyeret dia dari takdirnya dia. Jadi ada area yang nggak boleh diminta. Contoh lagi ya, saya mau lebih spesifik soal afirmasi. Kan di buku The Secret tuh salah satunya juga diajarkan kalau pengen punya rumah, bayangkan kamu sudah punya rumah itu. Oke. Misalkan ya, seorang Dedi ngebayangin mau punya rumah di Lombok misalkan. Ngebayanginnya udah rapi banget, tiap hari divisualisasikan punya rumah di Lombok. Tapi kalau memang bukan jalanku, Tuhan gak restui aku punya rumah di Lombok, mau kayak apa juga gak akan bisa. Walaupun visualisasinya dibuat lengkap, gak cuma di pikiran, wallpaper kamarku aku benar-benar pasangin bentuk rumahnya dan suasananya Lombok pula. Full wallpaper, persis. Gak akan dapet, karena bukan jalanku. Mungkin ya, Tuhan ingin aku tetap stay di Jakarta misalkan. Biar gampang terbang kemana-mana, nggak perlu transit karena ada beberapa kota langsung direct dari Jakarta untuk melayani training misalkan. Jadi Dedi ini kalau mau minta enggak bisa juga gitu. Tapi kalau aku memvisualisasikan aku sehat, aku panjang umur, nah itu boleh tuh. Dari visualisasi itu nanti aku jadi menjaga kesehatan, jadi olahraga, ngatur tidur. Nah, kalau aku memvisualisasikan punya mobil mewah, mungkin masih bisa tuh, masih boleh tuh. Tapi begitu aku memvisualisasikan mobil supercar kayak Ferrari, Lamborghini, mungkin nggak akan dikabulkan tuh. Khawatirnya malah kenapa-napa, karena mungkin aku nggak amanah kalau punya mobil gitu tuh nanti malah bahaya gitu loh. Jadi dalam membuat afirmasi, tolong ada tahu dirinya juga gitu ya. Ini guyon, tapi supaya kamu lebih paham. Dedi kalau visualisasi gue seganteng Nikola Saputra, nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin banget. Nggak bisa, nggak mungkin, harus tahu diri gitu loh. Jadi fisik, wajah, penampilan itu takdir. Nah, kita harus beda antara takdir sama nasib ya. Nah, tapi kalau aku visualisasi, I am so happy, aku ngebayangin aku bahagia, itu boleh tuh. Karena bahagia itu nasib, boleh diikhtiarkan gitu. Aku ngebayangin aku sehat, bahagia, hidup tenang, itu boleh banget tuh, boleh tuh. Maka afirmasi yang paling benar tuh afirmasi soal kualitas jiwa. Sabar, tenang, ikhlas, itu sangat boleh diafirmasikan, divisualisasikan. Nah, sekarang saya mau bahas mendalam soal law of attraction, tapi dalam kasusnya ke interaksi. Mas, kenapa ya aku tuh dapat temen selalu yang manfaatin gitu, yang jahatin gua gitu loh. Kenapa ya selalu ya? Ya mungkin gara-gara kamu ngomong selalu ya selalu dapatnya begitu. Kalau mau dipikir-pikir, apa iya semua teman kamu manfaatin kamu? Nggak juga. Masa iya nggak ada satupun yang baik sama kamu, yang nggak manfaatin, yang tulus? Masa iya nggak ada? Pasti ada lah. Karena kita kadang-kadang tuh kalau lagi ada masalah lebay gitu, menggeneralisir. Semuanya nggak ada peduli sama gua. Semuanya manfaatin gua. Masa iya nggak ada satupun? Satu aja, coba satu. Ada nggak? Pasti ada. Mas, kenapa ya aku tuh setiap kali ketemu cowok, ketemunya selalu yang kasar gitu loh. Yang playboy gitu. Ya mungkin begini. Ini dugaan saya ya. Banyak cewek itu nunggu disamperin, nunggu ditembak, nunggu dideketin. Padahal kebanyakan, saya nggak bilang semua, kebanyakan laki-laki yang terlalu agresif, baru kenal udah nembak, baru kenal udah deketin banget, itu biasanya playboy. Kebanyakan, saya nggak bilang semua, enggak. Kebalikannya, laki-laki yang baik, yang menghargai, itu malah yang dia tarik ulur tuh. Dia nggak langsung ngeliatin bahwa dia suka sama kamu. Nah, kalau kamu tipe cewek yang terlalu saklek, ya masa gue yang deketin dulu, ya gue tunggu disamperin, gue tunggu di PDKT-in dong. Kok kamu begitu terus metodenya, kamu akan ketemu playboy kemungkinan besar. Kok kamu suka sama cowok, ya udahlah kasih kode ke dia, deketin dia. Karena cowok yang baik, yang apresiatif, yang menghargai biasanya enggak yang
agresif gitu loh. Baru kenal, hai, baru kenal, udah DM-an, menjadi pacarku nggak jalan yuk. Nggak yang agresif itu gitu loh. Jadi kalau kamu bilang, kenapa Mas setiap kali dapat cowok, dapatnya yang kasar, yang playboy, yang bajingan gitu ya. Saya hanya mengutip. Bener ada yang bilang bajingan tuh, yang DM sama saya. Ya mungkin, ya gitu, kamu hanya menunggu. Menurut saya perempuan juga harus ada ikhtiarnya. Jangan hanya sekedar, menunggu aja. Mas, bapakku tuh kasar, selingkuh. Kenapa gue dapat suami juga begitu ya? Apakah ini karma? Apakah ini law of attraction? Bisa jadi iya. Begini, marahnya kamu pada ayahmu yang belum kelar, tanpa kamu sadari, kamu haus figur ayah, kurang figur ayah. Oke? Kehausan akan figur ayah ini membuat kamu mudah tersentuh dengan kebaikan laki-laki. Sementara playboy itu tahu ilmu beginian, kasih perhatian lah, diberi kehangatan lah. Padahal itu cuma promosi aja tuh, cuma brosur tuh. Cuma lobby resepsionisnya aja, tapi dalamannya dapurnya nggak begitu tuh. Nah kamu diberi perhatian dong, kamu nyes. Ada kata-kata dalam hati, akhirnya ada juga cowok yang baik. Ya padahal itu cuma promosi. Ya nggak selalu begitu ya. Ada anak yang kurang figur ayah, malah dia antipati sama cowok, nggak percaya lagi sama sekali, malah nggak mengejar lagi. Dia udah cuek, udah sentimen sama cowok. Dia nggak ada kecenderungan mudah jatuh cinta, mudah terenyuh karena perhatian. Ada juga yang begitu. Tapi saya mau bicara kamu yang mengalami kurang figur ayah, yang kebetulan kemudian kamu tuh mudah jatuh cinta, mudah nyes dengan perhatian seseorang yang baik kepada kamu. Jadi kalau ada perempuan yang dulu bapaknya itu selingkuh dan kasar, dapat suaminya dia juga model begitu, itu karena kurang figur ayahnya dia itu mendrive dia untuk kemudian mudah jatuh cinta dan nyaman dapat perhatian, sehingga dia mudah tersentuh oleh promosi-promosi gitu loh. Yang harusnya kalau figur ayahnya cukup, dia cukup stabil dalam menilai sesuatu karena dia nggak haus-haus banget gitu. Agak ngeri ya kalau nona-nona tuh menikah sama laki-laki yang seketemunya aja, yang penting dia baiklah gitu. Baiknya dia kan harus diuji nih, kita sih bukan seujun ya. Baik tuh harus diuji oleh waktu loh. Saya nggak setuju orang baru kenal 2 minggu, 3 minggu langsung kawin. Aduh, serem banget deh, serem banget. Saya kalau mau beli sesuatu aja saya tinting dari jauh-jauh hari, misalkan beli laptop, beli jam, saya tinting dulu gitu, nggak langsung yang, ya paling nggak ada pertimbangan lah, nggak langsung. Apalagi tuh pasangan hidup. Ya harus kapan-kapan bulan memantaunya, nggak bisa cuma 1 kali 2 kali gitu loh. Begini ada yang bilang gimana dengan ta'aruf ya? Gini, ta'aruf kan biasanya kan ya ngobrol berdua, saya begini, saya pengennya begitu, kamu bagaimana gitu kan, dengan ada saksi segala macam, dan ada CV ta'aruf gitu. Gini, saya ingin beritahu kamu soal CV ya, CV ta'aruf ya. Mungkin nggak sih orang tulis di CV ta'aruf tuh, gue tuh pemarah loh, gue tuh pejinah, gue tuh pembohong. Mungkin nggak kira-kira? Kan nggak mungkin dong. Tentu yang ditulis baik-baik saja. Sama kayak kamu nulis CV di kerjaan. Nggak mungkin kamu tuh nulisnya enggak-enggak gitu loh. Aku pernah keluar dari perusahaan sebelumnya karena aku memfitnah seseorang sehingga aku dikeluarkan. Nggak mungkin kamu tulis begitu di CV kerjaan kamu. Nah jadi sebaiknya, oke, ta'aruf tetap dijalankan, tapi minta waktu lebih lama untuk mengenal lebih dalam lagi. Nggak cukup cuma sekedar ngobrol, saling bertanya, ada saksinya, terus ada CV-nya, nggak cukup, mendalami lagi, ya minimal sekian bulan lah, jangan langsung lah ya. Kamu lebih aman ke psikolog untuk di diagnosa psikologisnya, baik kepribadian maupun luka batin yang masih ada. Karena 2 hal itu tuh, ngecek kecocokan kepribadian, kamu cocok nggak kepribadian dia dengan kamu, lalu ngecek diagnosa psikologisnya, dia itu ada masalah psikologis nggak? Karena kalau dia ada luka batin nanti akan menyakiti kamu, akan tumpah ke kamu dan anak kamu. Oke, kembali ke law of attraction ya. Apa yang kita alami hari ini bisa jadi itu karena kata-kata kita, karena pikiran kita, karena perasaan kita. Contoh, kalau kamu cukup percaya sama aku, kamu akan ikut trainingku. Karena gara-gara ikut trainingku, kamu lega, kamu plong. Nah, pikiranmu, perasaanmu yang percaya itu membawa kamu kepada pemulihan. Oke? Kamu sekarang hidupnya lebih baik, lebih enteng. Kamu, orang yang nggak percaya dokter misalkan, berpikir buruk tentang dokter. Dokter mah duit doang, orientasinya
Gue nggak percaya dokter, gue nggak mau ke dokter. Alhasil ada beberapa penyakit yang kamu nggak bisa tangani karena kamu nggak percaya dokter gitu loh. Jadi percaya nggak percaya kita sama sesuatu akan bawa kita pada suatu kondisi. Yakin nggak yakin kita pada sesuatu akan bawa kita pada suatu kondisi. Contoh, ada wanita yang nggak mau menikah. Dia punya keyakinan yang salah. Gua nggak percaya ada laki-laki baik. Gua nggak percaya. Gua nggak mau menikah. Ya sudah, keyakinan itu akan bawa dia ke suatu kondisi di titik tertentu nanti usia 50-60 tahun. Ya dia akan mengalami suatu titik yang dia, ya aku kesepian ya. Gitu loh. Jadi keyakinan kita akan membawa kita pada suatu posisi, suatu tempat, suatu waktu. Jadi tata lisan, pikiran dan perasaan kita. Mas, kalau saya sudah ngomong baik, mikir baik, berbaik sangka, lalu punya perasaan yang baik, menjiwa yang baik. Kalau sekeliling kita ngomong jelek gimana? Kalau sekeliling kita berpikiran negatif gimana? Nah ini medan frekuensi, medan vibrasi. Saya juga nggak bisa pungkiri bahwa sekeliling kita mempengaruhi kita. Makanya orang yang indigo, dia tuh peka banget, peka. Kita sering salah paham, kita pikir orang indigo itu punya masalah psikologis, punya mood swing. Tiba-tiba dia bisa aneh, bisa tiba-tiba kacau pikiran dan perasaannya. Kita pikir dia punya gangguan jiwa atau punya bipolar atau kita punya mood swing gitu ya. Padahal enggak. Indigo itu di dalam pedoman diagnostik untuk analisis gangguan jiwa, itu sama sekali bukan gangguan jiwa. Indigo itu adalah kelebihan, karena dia peka. Orang indigo berada di mana nih, radius berapa kilometer, orang lagi berantem, lagi cekcok, dia tuh berasa. Makanya orang indigo tuh sering mut-mutan, kemudian bukan berarti dia lagi ada mood swing, bukan. Dia tuh peka, dia tuh jarang bisa tenang karena serba merasakan gitu loh. Dia lagi di sini nih, kalau di luar ruangan tuh ada yang lagi cekcok, lagi marah, dia kayak, kok nggak enak ya. Nah itu frekuensi tuh, orang indigo tuh peka banget tuh, ngerasain frekuensi. Nah, sekarang saya fokus ke soal jualan, soal dagang, soal bisnisnya kamu. Kalau kamu waktu mau jualan, mau dagang, mau presentasi, kamu lagi moodnya lagi happy, lagi senang, berbaik sangka, kemungkinan besar jualan kamu akan laku. Kenapa? Karena orang ngerasain, enaknya kalau dia lagi ngomong tuh enak ya, rasanya enak gitu. Nah dari enaknya orang dengan kamu ngomong, dari gestur kamu, mimik kamu, semua ekspresi kamu, dia nyaman. Nah dari nyaman itulah akan belanja, akan beli sesuatu dari kamu. Ini kalau kamu seorang sales ya. Jadi mood memang mempengaruhi juga rezeki. Logika banget, iyalah gue nyaman sama dia, gue beli sama dia, kan gitu. Karena banyak loh, ya ampun, ini produk gue butuh sih, cuma jangan beli sama dia lah, nggak banget. Nanti gue beli sama orang lain, gue Google aja, gue buka di Instagram aja ntar. Gue buka di toko online aja, ngapain beli sama dia. Iya loh, karena apa-apa tuh perlu kenyamanan dulu gitu. Jadi, law of attraction, kita ambil positifnya. Bahwa berpikir baik, lisan baik, punya perasaan baik, menjaga mood, tetap bahagia, tetap banyak bersyukur, banyak ikhlas. Itu baik adanya, supaya orang ketemu kita enak gitu loh. Kita jadi murah rezeki karena kita membuat orang nyaman, kan gitu. Contoh-contoh ya, saya kalau ke Bali tuh, ada Pak Thomas namanya, ya mungkin Pak Thomas juga nonton video ini. Jadi saya kalau ke Bali itu kan, kalau bikin training selalu kan awal-awalnya kan saya nge-grab gitu. Akhirnya ketemu dengan Pak Thomas, nyaman, beliau tuh sopan banget, beliau itu hangat. Saya setiap kali ke Bali pasti akhirnya kontak beliau terus. Padahal saya sudah coba banyak gitu, karena beliau hangat, sopan, pokoknya baik deh gitu loh. Saya cari dia terus. Padahal secara logika, sorry ya, kalau pakai Avanza kan lebih gede tuh, ya kan, naruh barangnya. Nah mobil Pak Thomas tuh yang bukan Avanza gitu, yang mobil yang, ya saya nggak sebut mereknya, yang mungkin agak-agak lebih kecil ukurannya. Kalau pakai logika, ngapain lu Det ini ngomong sama diri sendiri? Ngapain lu sewa mobil yang dengan Pak Thomas? Pak Thomas kan mobilnya kecil. Ya kalau pakai Avanza kan lebih begah gitu, bisa naruh koper berapa gitu. Tapi aku nyaman sama dia gitu. Jadi nyamannya kita pada seseorang itu membuat kita akan membeli sesuatu, akan terus bekerja sama, akan terus bersahabat gitu. Ya bukan berarti milih-milih nih bersahabatnya, bukan. Kita secara alamiah kok, kita akan nyaman sama orang yang bikin kita nyaman, alamiah kok. Saya nggak perlu dididik untuk itu.
Anda nggak perlu dididik untuk itu. Oh, kamu akan nyaman sama orang yang bikin kamu nyaman. Nggak perlu dididik untuk itu. Kamu akan suka sama orang yang suka sama kamu. Nggak perlu dididik. Kita otomatis alamiah. Jadi, law of attraction itu ada di alam semesta. Dan alam perasaan kita, alam pikir kita itu juga subsidiar. Itu juga turunan dari alam semesta. Jadi kalau kita bicara ngomong alam semesta itu di dalamnya ada alam perasaan, ada alam pikiran. Itu satu tuh. Alam semesta yang di langit, yang di seluruh planet, seluruh bintang ini kan alam semesta tuh. Seluruh galaksi, termasuk alam perasaanmu, termasuk alam pikiranmu, sifatnya sama. Sifatnya sama. Ada tarik-menarik gitu. Alam perasaan. Kita bicara ke parenting sebentar. Anak, kalau udah kamu sakitin, dia masih mau denger nasihat kamu nggak? Dia udah nggak nyaman sama kamu. Ih, sama papa mah nasihatin orang jago, dia sendiri begitu. Udah nggak respect gitu loh. Jadi orang tua kalau mau bisa menasihati anak, tolong jaga figur kamu di batin dia dulu. Bikin dia nyaman. Ya. Jangan anak kecil, kita nih sama teman di kantor, sama atasan, sama bawahan, sama rekan kerja nih. Kok kita udah nggak nyaman sama itu orang, dia mau ngomong sebaik apapun nggak mempan. Nah ini kan lagi-lagi ke hati, ke perasaan. Kita tuh gampang untuk nyaman, untuk nurut, untuk dengar seseorang karena dia sudah bikin kita nyaman duluan. Jadi law of attraction itu, when you give positive, you will receive positive. When you help, you will be helped. Barang siapa memudahkan akan dimudahkan. Barang siapa menolong akan ditolong. Barang siapa membahagiakan akan dibahagiakan. Barang siapa menyayangi akan disayangi. Itu kan hukum. Hukum yang alamiah banget gitu loh. Jangan berpikir, wah gue udah sering membahagiakan banyak orang mas. Tapi gue gak dibahagiakan balik. Sabar dong. Gak ada kebaikan yang sia-sia. Suatu saat, lihat ketika kamu ada kesulitan, tiba-tiba ada kemudahan. Habis kita mikirnya gini sih, kalau nolong si A, balasan harus dari si A gitu. Padahal Tuhan kan nggak gitu cara kerjanya. Kita nolong si A, si Z yang nanti nolong kita. Bagi kamu yang merasa kebaikan kamu sia-sia, kamu tuh pelupa aja kali jangan-jangan. Kebaikan kamu udah kembali ke kamu, tapi kamu nggak ngeh. Contoh. Bahwa kemarin bulan lalu kamu harusnya sakit kan, kemudian dicegah nggak jadi sakit, kamu nggak tahu rezeki yang kayak begini nih, kamu kan nggak ngeh gitu loh. Bahwa kamu, misalkan contoh ya, bahwa 2 bulan lalu yang harusnya sakit parah, tapi malah nggak sakit, terhindar dari sakit, Tuhan jagai kesehatan kamu. Yang begini-begini ini, yang harusnya sakit nggak jadi sakit karena dijagai, ditolong, kan kita nggak ngeh nih. Rezeki-rezeki penghindaran kalau bahasa saya, rezeki penghindaran. Dihindarkan dari sakit, dihindarkan dari kecelakaan, dihindarkan dari musibah. Yang gini-gini mari kita tahu gitu loh. Dedi yang sering terbang keluar kota, 18 kota, bayangin. Kadang-kadang saya mikir pengen di Jakarta aja lah gitu, cuman orang pada nge-request terus tuh. Saya yakini sudah terhindar dari banyak kecelakaan, saya yakini itu. Dan itu rezeki. Jadi seorang Dedi tuh nggak boleh protes begini. Gue udah baikin dia nggak balas gue. Jangan-jangan gue udah dibalas sama Tuhan, udah dikasih reward, udah dijagai dengan rezeki yang lain. Cuman gue nggak sadar kan. Jadi sebaiknya kita yakin bahwa hukum kebaikan itu keseimbangannya ada. Jangan pernah merasa kebaikanmu sia-sia. Jangan pernah berhenti berbuat baik hanya karena yang gue baikin gak baikin gue balik. Jangan gitu mikirnya, tetap berbuat baiklah. Karena kebaikanmu kembali kepadamu. Jadi law of attraction itu ringkasannya begini. You will receive what you say. You will receive what you think. You will receive what you feel. Apa yang kamu omong, apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa akan kejadian. Akan kamu terima berupa kebaikan. Apakah selalu? Tergantung takdir. Kalau saya minta rezekiku banyak, lancar rezekiku, amin. Itu kemungkinan besar terjadi. Rezeki kan bisa diikhtiarkan, bisa diupayakan. Aku selalu visualisasi memikirkan aku sehat. Nah, itu mungkin besar bisa. Karena bisa diikhtiarkan tuh. Olahraga, jaga kesehatan, jaga tidur, jaga makan, ya kan? Tapi begitu misalkan
aku afirmasi visual meyakini bahwa aku akan berusia 200 tahun. Ya nggak mungkin lah. Jadi hal-hal yang sifatnya takdir itu nggak bisa kita minta gitu loh. Tapi kalau kamu afirmasi visual mengatakan banyak orang suka sama aku, banyak orang menghargai aku, itu mungkin masih bisa. Karena dari visualisasi itu nanti jiwa kamu bekerja sistemnya untuk membuat kamu jadi personality yang hangat, yang baik. Sehingga otomatis disukai gitu. Soal jodoh masih bisa, aku segera ketemu jodohku tahun ini. Mungkin masih bisa. Karena itu bisa diminta tuh. Tapi ada ibu-ibu lagi hamil. Udah hamil tua malah berdoa gitu. Semoga laki-laki, semoga perempuan. Ya nggak bisa lah. Janin seminggu pun udah jelas jenis kelaminnya, walaupun belum bisa di USG ya. Kamu tanya semua dokter kandungan, bener nggak jenis kelamin itu bisa berubah karena sesuatu terus berubah, yang tadinya laki-laki itu jadi perempuan? Ya nggak mungkin, nggak bisa. Nah, soal jenis kelamin nggak bisa diminta, kecuali kalau kamu belum menikah, belum hamil, ya itu silakan diminta. Kalau sudah hamil jangan sembarang ngomong, terjadi penolakan dalam kandungan nanti. Dia cowok tapi dimintanya cewek atau kebalikannya. Oke, sebagai kesimpulan, law of attraction, hukum tarik menarik. Kamu mikir apa, ucap apa, merasa apa, hati-hati, karena itu bisa membentuk, bisa menjadikan, bisa menarik sesuatu. Oke, mari kita berpikir yang baik, berbaik sangka tentang masa depan kita, merasakan yang baik, dan lisan juga harus baik. Tapi jangan harap bahwa apa yang kamu katakan pasti akan terjadi, apa yang kamu visualisasikan pasti akan terjadi, apa yang kamu menjiwai pasti akan terjadi. Jangan, nanti kecewa. Paling benar tuh, lakukan afirmasi dengan tetap berada pada kondisi ikhlas. Syukur kalau dapat, kalau nggak dapat nggak apa-apa. Tapi tetap melakukan. Karena antara berucap baik dan tidak berucap sama sekali tentu beda. Sebaiknya tetap berucap. Di antara berbaik sangka sama enggak sama sekali tentu saja beda. Sebaiknya tetap berbaik sangka. Jangan sampai, kan katanya berbaik sangka juga belum tentu terjadi, Mas. Jangan sampai gara-gara begitu terus kamu nggak mau berbaik sangka lagi. Jangan tuh. Sama seperti saya bilang, yakini yang baik. Mungkin kamu berkata, kan Mas bilang meyakini yang baik belum tentu selalu terjadi. Bukan berarti gara-gara percaya itu terus kamu nggak meyakini yang baik lagi gitu loh. Tetap meyakini yang baik gitu. Oke, jadi lisan yang baik, ucapan-ucapan yang baik seperti rezekiku lancar, bahagiaku dimudahkan, memang nggak selalu akan terjadi. Tapi kata-kata adalah doa gitu loh. Ya, jangan sampai karena kamu mengatakan bahwa kan belum tentu terjadi, Mas. Ya udah, ngapain dikatakan? Jangan sampai gara-gara itu terus kamu nggak mau berlisan yang baik gitu kan? Baik sangka, imajinasi yang baik, visualisasi yang baik. Terus kamu bilang, kan nggak selalu terjadi, Mas. Jangan sampai karena mengatakan baik sangka atau visualisasi yang baik itu nggak selalu terjadi, terus kamu nggak mau lakukan. Oke? Keyakinan, kan saya bilang di awal, kan law of attraction berkaitan dengan keyakinan. Yakini yang baik, jangan menjiwai yang enggak-enggak. Jangan menjiwai sakit, jangan menjiwai miskin, jangan menjiwai sial, nanti kejadian beneran. Menjiwailah yang baik, menjiwai hidupku beruntung, menjiwai urusanku dilancarkan. Jiwailah bahwa kamu bahagia masa depan kamu ini. Jiwai yang baik-baik aja. Tapi kan saya bilang tadi, tetap menjiwai yang baik-baik, ya, tapi diseimbangkan dengan ikhlas. Kalau nggak terjadi, toh nggak apa-apa. Begitu tuh, oke? Karena nggak selalu terjadi juga apa yang kita jiwai akan terjadi. Tapi jangan sampai gara-gara saya ngomong gini, terus kamu bilang, berhubung nggak selalu terjadi juga, Mas, ngapain gue menjiwai yang baik? Bukan begitu ceritanya. Sama kayak olahraga itu kan menyehatkan, tapi ada orang olahraga malah nggak tambah sehat. Apakah dengan gara-gara fakta ini terus ngapain olahraga juga? Wong ada yang olahraga nggak sehat? Ya nggak bisa begitu dong. Apa yang baik lakukan, tugas kita kan melakukan yang baik. Gitu. Oke, jadi bagi kamu yang pernah baca buku The Secret, Law of Attraction, dia mengajarkan hukum vibrasi, frekuensi. Katanya apa yang kita ucapkan akan terjadi, ya. Apa yang kita pikirkan akan terjadi. Apa yang kita rasakan akan terjadi. Ternyata tidak selalu juga. Kalau kamu mikirin sesuatu yang di luar takdir kamu itu nggak bisa tuh. Ya, kalau kamu mengucapkan sesuatu yang bukan rezeki kamu nggak bisa juga tuh. Kalau kamu menjiwai, meyakini sesuatu yang bukan bagian kamu nggak bisa juga tuh. Nah, berhubung kita nggak tahu mana yang boleh aku minta, mana yang enggak.
Ya tugas kita minta aja. Tapi sambil meminta, sambil punya keikhlasan. Kalau nggak dapat, nggak apa-apa. Karena beda orang, beda batasan. Contoh ya, contoh. Dedi mungkin rezekinya tidak akan dapat mobil supercar. Bukan karena Tuhan nggak maha besar, Tuhan nggak maha kaya. Enggak, Tuhan mah bisa aja kasih aku supercar, Lamborghini, Aventador. Bisa kasih mewah-mewah gitu, bisa. Tapi mungkin aku ditakdirkan untuk tidak boleh punya itu. Jadi aku mau afirmasi jungkir balik juga nggak bisa tuh. Oke? Tapi kamu yang sedang nonton ini, siapa tahu kamu memang di area itu. Takdir kamu boleh dapat itu, kamu boleh minta. Contoh lagi. Kalau aku afirmasi atau visualisasi, membayangkan aku akan tinggal di London, di Inggris. Kalau Tuhan nggak meridoi aku di sana, visualisasi kayak apa sampai jungkir balik juga nggak akan dapat. Sampai visualisasi itu dilengkapi dengan hal fisik. Sampai wallpaper kamar aku tempelin suasana London, Inggris gitu. Tetap nggak bisa. Karena Tuhan nggak restu. Nggak ridoin ke sana. Tapi bolehlah aku tuh afirmasi, visualisasi jalan-jalan ke sana. Tetap boleh. Oke. Setiap orang itu ada batasan. Apa yang dia boleh minta, apa yang dia nggak boleh minta. Oke. Contoh, ada sesuatu harta namanya A. Harta ini boleh mobil, boleh rumah, apapun lah. A. Oke. Untuk minta A bagi Dedi mungkin nggak boleh. Karena akan membahayakan atau mungkin nggak amanah atau mungkin nggak cocok. Atau mungkin gara-gara punya itu nggak keluar kota lagi tuh. Asik-asik aja di Jakarta. Tapi bagi kamu minta A boleh. Paham kan? Ini perlu saya jelaskan, karena pembaca buku The Secret nggak dikasih tahu ilmu begini nih. Karena di The Secret cuma dikatakan, mintalah, omongin, visualisasikan, bayangkan, akan terjadi. Ah, ini bahaya nih. Nanti kamu akan kecewa. Nggak bener tuh. Ambil positifnya, kan dia mengajarkan, lisan harus baik, ucapkan yang baik. Aku beruntung, hidupku dimudahkan, banyak rezeki. Itu kan baik, lakukan dong, itu kan kebaikan. Berbaik sangkalah, mikir yang benar gitu kan. Yakini bahwa kamu layak, kamu pantas dapat mobil mewah, punya rumah mewah. Itu baik, mengajarkan keyakinan, mengajarkan berjiwa besar, baik gitu. Tapi saya mau seimbangkan dengan, tolong ketahui, ada rezeki tertentu, spesifik, dan di orang tertentu diminta sampai jungkir balik juga nggak akan dapat. Contoh, ini ada orang yang, contohnya saya visualisasi saya mau jadi presiden. Wah, saya bayangin, saya udah ngevisualisasi tuh pakai ilmu The Secret, ngebayangin jadi presiden. Wah, udah visualisasi lengkap, ngomong tiap hari, aku presiden, aku presiden. Law of attraction, tarik terus. Nggak akan mungkin. Karena passion gue tuh di psikologi gitu loh. Gue tuh nggak tegaan orangnya, sementara presiden harus agak tega nih. Gue tuh nggak tegaan. Aku jadi tukang sunat aja nggak amanah nih. Mau potong, aduh nggak tega, jangan potong deh. Kok jadi dokter bedah juga nggak amanah, karena aku nggak tegaan orangnya. Jadi Dedi memvisualisasikan jadi presiden nggak akan kejadian, gue yakin. Karena gue tahu jalan hidup gue nggak cocok jadi pemimpin, cocoknya jadi konselor, trainer. Jadi visualisasimu, lisanmu dalam menarik sesuatu nggak selalu terjadi. Oke? Jadi kesimpulannya, law of attraction itu nyata. 3 hal, kata-kata, pikiran, perasaan. Tetaplah ucapkan yang baik, seperti rezekiku lancar, customerku banyak, produkku ludes, habis. Omongin yang baik, silahkan. Pikiran, ngebayangin yang baik-baik, masa depanku indah, aku akan bahagiakan keluargaku, bawa mereka jalan-jalan ke luar negeri, bawa mereka umroh. Siap, lakukan, pikirkan yang baik-baik, bayangin yang indah-indah aja dulu, silahkan. Oke? Perasaan, kamu buang rasa marah kamu. Di The Secret tuh diajarin baik loh. Jangan marah sama orang, nanti dunia akan marah sama kamu. Itu benar. Itu ilmu psikologi tuh sebenarnya tuh. Kamu kalau kesel sama orang, nanti akan ada orang yang kesel sama kamu. Padahal nggak ada hubungannya, si A, si B, kamu kesel sama si A sama si B, nanti si X sama si Y yang kesel sama kamu. Karena ketika kita marah, akan ada marah lain yang akan kembali kepada kita. Bounce back. Echoing. Itu kan hal yang baik, lakukan. Karena nggak cuma kata-kata adalah doa, pikiran adalah doa, perasaan pun adalah doa. Jadi doa tuh mesti lengkap tuh.
Nggak cuma lisannya berdoa, tapi yang lain nggak berdoa tuh. Jadi doa tuh kita harus lebih luas, nggak cuma sekedar yang formalitas yang kita harus berlutut, harus membersihkan diri. Doa yang sesungguhnya tuh pikiran kita adalah doa juga. Oke? Menerapkan law of attraction itu memang memperbaiki rezeki. Tapi jangan sampai melupakan pemberi rezekinya. Karena ada orang yang saking belajar ilmu tertentu, mendalami ilmu tertentu, dia lupa sama yang pemberi ilmu itu. Contoh-contoh ya. Contoh ini sederhana banget. Ada ilmu yang sederhana banget. Kalau kamu berdiri di hujan, kamu akan basah. Ini kan ilmu yang sederhana banget. Jangan kena air akan basah. Oke? Nak, jangan hujan-hujanan, nak. Nanti sakit, masuk angin. Kan itu ilmu tuh, oke? Jangan sampai saking mempelajari semua ilmu tentang sakit, tentang hujan, sampai lupa bahwa siapa yang memberikan hujan. Ngerti kan maksud saya kan? Nah, semua ilmu yang ada dalam law of attraction itu adalah bagian dari ilmu agama sebenarnya. Diajarkan berbaik sangka, kan di agama ada. Lisan harus baik, kata-kata adalah doa. Tuhan tidak akan mengubah hasil suatu kaum sampai kaum itu mengubah apa-apa pada diri mereka. Mengubah apa-apa pada diri mereka. Itu sebenarnya itu apa-apa itu adalah pikiran, perasaan, ikhtiarnya gitu loh. Jadi jangan sampai semua ilmu kebaikan yang di buku The Secret itu yang sebenarnya adalah turunan juga dari ilmu agama, sampai-sampai kamu melupakan agamanya sendiri gitu loh. Paham ya maksud saya ya? Jadi afirmasimu, visualisasi kamu itu baik. Karena kita tebar frekuensi. Tapi law of attraction yang paling nyata adalah vibrasi perasaan. Kamu kalau masih ada luka batin sama seseorang belum kelar, ada anger terpendam. Nah, anger terpendam itu ada vibrasinya, ada frekuensinya. Ini akan menarik kejadian-kejadian yang sama yang kamu akan disakiti dan kamu akan marah lagi. Kesel kamu sama suami kamu yang belum tuntas, masih luka batin tuh, padahal dia udah nggak gitu, udah 5 tahun, dia udah insaf, nggak gitu lagi. Kalau masih ada kesel begitu, itu akan menarik kejadian yang sama. Apa yang terjadi? Gini, ada laki-laki yang pernah konseling sama saya, Mas, aku tuh bener, aku pernah kasar sama istriku, tapi itu 5 tahun lalu. Aku udah insaf, Mas. Silakan ditanya, aku pernah pukul dia lagi, udah nggak pernah kan, Mas? Coba tanya langsung, silakan. Ya, saya cross-check bener. Tapi 5 tahun ini dia menghakimi aku terus. Aku tuh salah sekali, dihukum berkali-kali, Mas. Akhirnya kadang-kadang aku tuh merasa, aduh capek ya kok gini ya, mending gue jahat-jahat sekalian deh. Gue berubah gak dianggap gitu. Akhirnya bener dia jadi jahat lagi. Jadi gini, istri, luka batinmu pada suami kamu gak pulihkan, masih mendem marah. Itu akan membuat dia capek dalam perubahan, merasa gak dihargai, dia akan jahat lagi. Nah, ini namanya law of attraction. Your anger will bounce back to you. Marahmu akan kembali mantul ke kamu. Nah, tergantung mantulnya kemana. Gini, ada orang yang marah ke ayah belum kelar, dia tembak pantulan ke suami, mantul balik ke dia. Ngerti nggak maksudnya nih? Aku marah sama ayahku sebenarnya. Kenapa sih dia mengkhianati ibuku? Ini kamu belum kelarin, kamu udah keburu menikah nih. Nah, marahmu sama ayahmu, harusnya kan kamu tembak ke ayahmu juga, tapi nggak boleh kan, kita nggak boleh marah sama orang tua, nggak boleh. Papa kurang ajar ya, nggak tahu diri. Mama udah baik gitu, papa masih pergi sama kuntilanak, kan nggak mungkin begitu. Tapi akhirnya apa? Tanpa kamu sadari, kamu kalau marah ke suami itu berlebihan. Kamu tuh lagi serang suami kamu atas kesalahan ayah kamu, dan itu akan mantul ke kamu. Suami kamu sebaik apapun, S3 psikologi sekalipun, dari ganteng sampai jelek dia kuliah psikologi, udah khatam psikologi, kalau kamu serang terus, hal sepele kamu marah-marahin, the anger will come back to you. One day dia akan, gue lelah mas sama istri gue mas. Ini ada mincit lebih menghargai gue. Gue udah 6 tahun sama istriku, udah berharap dia menghargai, tapi dia masih begini. Apa boleh buat mas? Ada seorang wanita yang lebih menghargai aku. Aku mas cuma taruh ikat pinggang salah, dimarahin berlebihan. Selalu ngomongnya, kamu tuh ya selalu nggak peduli begini-beginian, bikin gue repot. Ya elah mas, cuma ikat pinggang doang gitu. Itu pun aku nggak sengaja, lagi capek pulang nggak inget. Aku kan laki-laki kan pelupa kan mas gitu loh. Iya laki-laki itu kebanyakan pelupa. Ulang tahun aja kan bisa lupa kan, apalagi yang lain. Jadi wahai wanita yang masih ada marah sama masa lalu kamu, jangan menikah dulu, kamu harus bebenah dulu deh. Nah ini yang disebut law of attraction. Sedih-sedihmu di masa lalu kamu nggak kelarin, akan ada sedih-sedih berikutnya.
Contoh dalam pertemanan di kantor. Kamu pernah dizolimi sama teman kamu satu orang, difitnah, dijatuhin. Kamu masih mengkel, tapi kamu belum ikhlas. Kamu pindah ke kantor baru. Rasa keselmu ini kalau kamu belum kelarin, tanpa kamu sadari kamu punya sedikit perangai aneh yang kamu sendiri nggak ngeh, orang lain yang ngeh. Kok dia aneh ya? Orang baru itu aneh ya? Akhirnya orang-orang menjauhi kamu. Lalu kamu salah paham. Betul ya, nggak ada yang suka sama gua, nggak ada peduli sama gua. Padahal kamu yang punya keanehan. Ini namanya blind spot. Kamu nggak ngeh. Ketika kamu ketemu teman sahabat kamu cerita semua total secara utuh. Kamu sadar nggak sih? Kamu tuh kalau senyum tuh kayak nggak tulus, kayak fake. Gitu ya? Masa sih? Iya ya? Mana kan? Iya. Jadi ada perangai-perangai yang kamu tonjolkan, kamu nggak ngeh itu tuh bermasalah sebenarnya. Karena ada ketidakikhlasan tertentu di masa lalu. Kata-kata adalah doa, pikiran adalah doa, perasaan adalah doa. Kekuatan terbesar, perasaan sebenarnya. Ada orang yang jarang berucap baik, diem baik, cool. Tapi perasaannya benar, itu lebih kuat dibanding orang yang ngomongnya indah-indah gitu. Tapi dia masih dendam sama orang, jadi ternetralisir, ngerti nggak? Contoh-contohnya, aku bikin kopi nih. Kasih dispenser yang panas sampai 3/4. Ya. Lalu aku kasih yang dingin 1/4-nya. Dari panas kasih dingin menjadi normal gitu, ngerti nggak? Jadi netral. Lisan baik nggak didukung dengan hati yang baik, lisannya percuma. Mendingan orang yang drama-drama yang nggak lebay. Wah, hidupku yang indah ini, beruntung sekali. Nggak lebay lisannya, nggak indah-indah banget, tapi hatinya bener gitu. Ini menjadi jawaban, Mas, Loa tuh bener gak sih yang buku The Secret tuh? Soalnya ada temen gue yang diem-diem baik gitu, gak pernah bikin afirmasi hidupku beruntung, banyak rezeki. Tapi dia lebih beruntung dari gue, yang tiap hari gue komen kamit gitu. Banyak rezeki, dengan gue lancar. Kenapa ya, Mas? Karena mungkin hati dia indah, sehingga hidup dia jadi indah. Jadi keindahan di hati tuh kayak proyektor tuh. Proyektor ke LCD. Hatimu tuh memproyeksikan ke semesta. Kalau hatimu indah, duniamu akan indah gitu. Kalau kamu menghargai orang lain, orang akan menghargai kamu. Tapi tunggu dulu, saya ingetin ya. Aku udah menghargai si A. Tapi si A kok nggak menghargai aku. Itu karena dia banyak luka batin di masa lalu. Magnet itu lebih kuat membelenggu dia dibanding kebaikan kamu. Berarti kebaikan kamu belum cukup besar untuk menetralisir keburukan yang masih menarik dia dari masa lalu. Jadi begini, kan kita diajarin di buku The Secret, kamu pengen apa? Minta yang jelas, spesifik. Contoh, aku pengen punya mobil harga sekian, merek ini. Boleh sih, silakan diminta. Tapi kalau nggak kejadian, jangan mengatakan bahwa pikiran yang baik, lisan yang baik itu tidak berguna, bukan. Karena kebetulan itu bukan rezekinya kamu. Berhubung kita nggak tahu itu rezeki kita atau bukan, oke? Tugas kita hanya meminta. Contoh lagi, minta spesifik, aku pengen punya rumah 2 lantai, 3 kamar di Bali. Kalau kamu diamanahkan Tuhan untuk di Bandung, di Jakarta, kamu nggak bisa minta sampai segitunya. Kalau minta jalan-jalan ke Bali mungkin masih bisa. Jadi kalau minta juga harus tahu diri gitu. Tapi sebaiknya kamu tuh mengerti bahwa minta tuh yang generik aja, generik. Contoh ya, ngebayangin di tabungan ada saldo 300 juta. Itu boleh tuh. Bisa tuh ngebayangin. Kan selama ini cuma 5 juta aja gitu. Begitu dapat 30, 25 langsung habis, ada batasnya gitu. Dapat bonus 10 juta, 5 langsung habis, tinggal 5. Selalu 5 bertahan di situ. Kenapa sih tuh? Kamu ngebayangin visualisasi. Gue punya tabungan waktu gue ke kasir, ngebayang ke kasir bank, nyetak, 300 juta gitu. Boleh tuh ngebayangin begitu tuh. Jadi minta mentahnya aja mendingan. Karena kalau kamu minta punya Ferrari, mungkin khusus kamu nggak bisa. Mungkin Tuhan tahu kamu itu membahayakan kamu gitu. Kalau saya tuh mintanya mentahnya aja, ngebayangin punya tabungan sekian, ngebayangin itu tuh. Ngebayangin badanku sehat, ngebayangin aku bahagia, ngebayangin aku bisa aktualisasi diri. Nah itu bisa terkabul tuh. Aku cukup tahu diri minta begitu. Jadi kalau udah minta ganteng, nah yang denger ini aja malu apalagi gua. Jadi bedakan mana takdir, mana nasib ya.